Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Alfa Wiki Arsa. Dalam kesempatan hari ini kita akan belajar di mata kuliah Kesehatan Selamatan Kerja Perawatan tentang materi manajemen risiko. Ya, mahasiswa sekalian, ini adalah rangkaian dari pertemuan kedua di mata kuliah Perawatan Kesehatan Kerja. Oke, akan saya mulai. Nah, sebagai introduce bahwa kesehatan selamatan kerja ini sudah diatur dalam Peraturan Menkes Nomor 11 Tahun 2017, di mana tersebut tentang keselamatan pasien menyebutkan bahwa sistem pelayanan kesehatan harus menjamin pelaksanaan asuhan pasien menjadi lebih aman melalui upaya yang meliputi asesmen, identifikasi, pengelolaan risiko, dan mencegah cedera. Ya, manajemen risiko menjadi bagian integrasi dari administrasi rumah sakit ya, karena tidak bisa lepas ya, di mana manajemen rumah sakit harus menjamin juga terhadap keselamatan kesehatan kerja bagi seluruh masyarakat yang ada di dalam institusi tersebut. Nah, tertuang juga dalam KAS 2017 menyebutkan bahwa manajemen risiko memiliki komponen penting, diantaranya identifikasi risiko, prioritas risiko, pelaporan risiko, manajemen risiko, investigasi kejadian yang tidak diharapkan. Manajemen risiko K3, kalau kita tilik berdasarkan perkata dari manajemen risiko ini adalah di mana risiko ini adalah akibat kurang menyenangkan, merugikan atau membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan. Kemudian manajemen risiko merupakan pendekatan proaktif untuk mengidentifikasi, menilai, dan menyusun prioritas risiko dengan tujuan untuk menghilangkan atau meminimalkan dampaknya. Jadi manajemen risiko ini adalah semacam cara-cara yang perlu dilakukan untuk melihat kemungkinan kejadian yang dapat memberikan dampak negatif. Jadi misalkan dari kegiatan A, dari tindakan A, misalkan memasang infus gitu ya, itu kemungkinan hal yang dapat terjadi yang memperburuk atau membahayakan dari pemberi asuhan keperawatan atau yang menerima asuhan keperawatan atau pemberi tindakan atau yang menerima tindakan ini apa. Nah, dari hal tersebut kemungkinan yang dapat terjadi misalkan pada pemasangan infus adalah terjadi plebitis pada pasiennya. Kedua, kalau pada perawatnya itu mungkin akan tertusuk jarum untuk pemasangan infus. Nah, hal tersebut perlu diidentifikasi dan bagaimana mencegah hal tersebut terjadi. Nah, makanya dari hal tersebut kita perlu mengidentifikasi, menilai, dan menyusun sebuah prioritas risiko yang dapat terjadi dalam sebuah tindakan. Itu skop kecilnya seperti itu ya. Kemudian manajemen risiko dalam perawatan kesehatan berarti semua proses yang mengidentifikasi, menganalisis, mengurangi atau menghindari risiko yang dapat mempengaruhi kondisi ARS ya. Tindakan-tindakan kecil pemasangan infus ini tadi dimanage benar-benar supaya nggak terjadi masalah, terjadi bahaya yang ditimbulkan. Nah, tidak hanya itu, masih banyak lagi tindakan-tindakan SOP yang dibuat guna untuk mengendalikan risiko yang ada, dibuat untuk memanage risiko-risiko yang ada. Supaya apa? Supaya RS-nya memiliki, rumah sakitnya atau institusi tersebut memiliki image yang baik di masyarakat, supaya di sana loh jarang terjadi kecelakaan kerja, di sana loh perawatannya baik ya. Selain kita memanage risiko, kita juga akan mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa di rumah sakit A, B, C, D itu pelayanannya baik, karena kita memang benar-benar sesuai dengan SOP, meminimalkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan selama pasien ataupun
perawat bekerja dirawat di rumah sakit. Nah, dimensi dari manajemen risiko ini ada dua faktor besar. Yang pertama adalah risiko non klinis, yang kedua risiko klinis, di mana pembagiannya ini ada di risiko non klinis ini ada finansial dan politik, kemudian di risiko kliniknya ada operasional dan hukum. Nah, ini yang perlu di-manage dalam sebuah rumah sakit supaya manajemen risiko ini benar-benar berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Bahwa kita tahu kita sebagai manusia sudah melakukan yang terbaik. Tidak mungkin kita tidak melakukan yang terbaik dalam bekerja. Ya, tapi hal-hal yang tidak kita inginkan dapat terjadi. Meskipun kita sudah memanage risiko lain mungkin dapat terjadi, seperti yang saya dijelaskan di mata kuliah yang kemarin, bahwa dalam melakukan kesehatan keselamatan kerja ini akan terus berkesinambungan, mulai dari mengidentifikasi, terus kemudian melakukan proses, terus kemudian setelah itu melakukan penilaian, kemudian kita evaluasi lagi untuk dijadikan sebagai bahan acuan berikutnya untuk mengendalikan risiko yang ada. Ya, jadi ini kan terus berkesinambungan demi kemajuan pelayanan yang ada di sebuah institusi kesehatan. Tujuan dari manajemen risiko ini sendiri adalah manajemen risiko memiliki tujuan untuk mencegah, mengendalikan kerugian dengan melakukan proteksi terhadap finansial rumah sakit, reputasi, keselamatan pasien, keselamatan staf, serta keselamatan pengunjung dan lingkungan yang ada di dalam rumah sakit. Jadi manajemen risiko ini sendiri ditujukan untuk semua yang ada di dalam lingkup rumah sakit, baik itu stafnya, di sana ada dokter, perawat, cleaning service, terus kemudian apoteker, dan banyak bidang lain yang bekerja dalam suatu rumah sakit yang terintegrasi. Kemudian juga kepada pasiennya, sudah jelas ya, karena kita pelayanannya kepada masyarakat, kepada pasien, kita harus memberikan pelayanan terbaik, memanage semua segala risiko yang dapat terjadi pada pasien ketika di rumah sakit. Kemudian keselamatan pengunjung ini juga karena merupakan lingkup wilayah rumah sakit yang harus di manage juga, dan lingkungan. Nah, karena rumah sakit ini pada akhirnya memiliki banyak limbah medis, nah kita harus ramah juga terhadap lingkungan sekitar. Bagaimana pengelolaan limbah medis ini supaya tidak menimbulkan masalah atau penyakit di lingkungan sekitar rumah sakit. Kebijakan manajemen risiko ini tertuang dalam PMK nomor 66 tahun 2016, di mana manajemen risiko, keamanan, kesehatan, keselamatan RS bertujuan meminimalkan risiko K3RS. Peningkatan mutu keselamatan pasien di PMK P 12 sesuai dengan SNARS 2017. Proses-proses yang berisiko di RS adalah manajemen pengobatan, risiko jatuh, gizi, risiko peralatan, risiko sebagai akibat kondisi yang sudah berlangsung. Prinsip manajemen risiko adalah yang pertama, menciptakan nilai tambah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di mana ketika minimal terjadi bahaya kerja, bahaya dalam sebuah pelayanan, ini akan membuat citra rumah sakit atau citra institusi kesehatan itu menjadi bagus di mata masyarakat. Menilai pelayanan yang terbaik yang diberikan pada masyarakat dilakukan oleh sebuah rumah sakit, ya, nilainya akan bertambah, value dari rumah sakit. Jadi kan kalau value itu dibangun dari persepsi yang diberikan oleh pihak lain di luar kita sendiri, di luar sebuah institusi. Nah, gimana cara kita menambah value? Bagaimana kita menambahkan citra yang bagus di masyarakat? Yaitu adalah memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan terbaik yang bagaimana? Pelayanan yang minimal terjadi risiko, minimal terjadi bahaya akibat sebuah pekerjaan. Kedua adalah integral proses dalam organisasi. Nah, ini kaitannya sama kita bekerja di rumah sakit itu tidak hanya
sendirian satu bidang. Kita memiliki rangkaian pekerjaan yang terintegrasi, baik itu kebidanan, keperawatan, dokter, tenaga medis, apoteker, staf administrasi, dan lain-lain. Di mana prinsip manajemen risiko ini dibutuhkan di sana. Ya, kita memberikan pelayanan tidak hanya kita saja, tidak hanya individu, tapi bagi tim kesehatan, tim pelayanan yang ada di rumah sakit. Banyak bidang-bidang yang bekerja untuk memberikan perawatan pada satu pasien. Ya, kita butuh tim radiologi, butuh tim apoteker, ya, dimana masing-masing bidang tersebut dalam melakukan pekerjaannya, setiap tindakan yang diberikan itu pasti sesuai dengan SOP. SOP ini dibuat gunanya adalah untuk memanage risiko ini, ya, dibuat untuk meminimalkan terjadinya bahaya akibat kerja. Nomor 3 adalah bagian dalam pengambilan keputusan. Nah, ini yang tersampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa manajemen risiko K3 ini adalah rangkaian. Ya, kita mengidentifikasi, melihat sebelum ini kalau bagian dari pengambilan keputusan ini adalah sebuah rekapan dari survei medis mungkin, dan survei secara ini keseluruhan terhadap suatu pelayanan. Nah, misalkan itu tadi ya, memberikan satu contoh adalah pemasangan infus gitu ya, yang paling kecil dalam sebuah tindakan manajemen pemasangan infus. Pemasangan infus ini melibatkan siapa saja. Oke, dalam di situ ada perawat, ada perawat atau bidan, terus kemudian ada siapa ini pasien. Oke, ada perawat sama pasien. Nah, perawat ini memberikan pelayanan pemasangan infus. Ditilik dulu di depan, diidentifikasi kemungkinan yang terjadi ada bahaya kerja apa yang dapat terjadi pada tindakan ini. Untuk perawatnya, untuk pasiennya, oh ini di perawat bisa tertusuk jarum, pada pasien bisa terjadi plebitis. Oke, setelah itu dibuat SOP, dibuat SOP untuk meminimalkan kejadian tersebut. Dilakukan tindakannya, SOP-nya dikeluarkan, dilakukan tindakan, setelah dievaluasi dalam waktu 1 tahun gitu ya. Kita lihat lagi, kita lihat hasilnya. Risiko yang kita takutkan tadi adalah pasiennya mengalami plebitis, terus pada ada perawatnya tertusuk jarum gitu ya. Oh, kita evaluasi, oh angka plebitisnya sudah menurun, sudah tidak terlalu banyak dari sebelumnya. Oh, perawat yang tertusuk jarum sudah tidak ada. Nah, angka plebitis yang masih ada ini diharapkan kan sampai 0. Maka dari itu, bagaimana caranya supaya supaya angka kecil ini bisa menjadi 0, ditingkatkan. Nah, oke, mungkin ditambahkan penggunaan plester transparan yang anti air, supaya bekas insersi, bekas tusukan jarum ini benar-benar kedap air sehingga tidak mudah untuk terinvasi oleh bakteri. Oh, berarti alatnya yang perlu diganti. Oh, ininya yang perlu diganti, proses disinfeksinya yang perlu diganti. Jadi seperti itu. Dan ini untuk pengambilan keputusan apa ini yang akan kita lakukan selanjutnya untuk meminimalkan resiko yang ada. Atau mungkin dari tindakan pemasangan infus ini sudah tidak ada plebitis, sudah tidak ada apa namanya, tertusuk jarum, tapi muncul masalah baru apa gitu ya. Nah, ini yang perlu dilakukan tindakan, perlu diambil keputusan bagaimana untuk menurunkan angka, bagaimana untuk menghilangkan kejadian tersebut. Maka diadakan revisi, perbaikan pada SOP-nya. Berikutnya adalah menangani ketidakpastian. Nah,
Resiko ini kan sebenarnya yang hal-hal yang sebagian besar itu adalah tidak pasti. Kita mengira-ngira, berdasarkan analisis kita mengira-ngira hal apa yang dapat terjadi. Ini yang mengalami ketidakpastian. Lalu untuk menimbulkan ketidakpastian itu menjadi sebuah kepastian adalah perlu manajemen risiko, dipastikan atau di manage supaya hal itu tidak terjadi. Sistematis, terstruktur, dan tepat waktu. Sistematis, terstruktur, dan tepat waktu ya. Jelas sistematis ya, kalau kita sesuai dengan SOP ada urutan tindakan dalam lakukan pekerjaan, itu sudah sistematis. Terstruktur ini juga terstruktur kan ya, persiapan alatnya ada, terus kemudian siapakah yang memberi perintah pemasangan infus, bagaimana tindakan setelah pemasangan infus, terstruktur. Setelah infus pastinya harus diberikan pengetahuan apa, bagaimana untuk tidak terlalu banyak menggerakkan alat gerak ya, ekstremitas yang terpasang infus. Jadi itu tepat waktu ini jelas karena terstruktur dan sistematis ini diharapkan dapat menjadikan tepat waktu. Berdasarkan nomor 6 adalah berdasarkan nomor terbaik yang tersedia. Oke, lanjut. Manfaat dalam menerapkan manajemen risiko antara lain menjamin keberlangsungan usaha dan mengurangi risiko dari setiap kegiatan yang mengandung bahaya. Ya, jelas ini sendiri merupakan pengertian dari manajemen risiko supaya ya tidak menimbulkan kerugian. Kalau kita tidak dari pasang infus tadi ya, tidak menimbulkan kerugian untuk pasiennya tidak terjadi plebitis. Kalau plebitis kan harus dilepas lagi, diganti tusukan di tempat lain supaya obat-obatan intravena ini dapat masuk. Nah, kalau terjadi plebitis kan harus diganti supaya nggak sering diganti, tidak merugikan, pastinya tidak nambah lagi set infus yang dipakai ya. Kalau plebitis kan memiliki resiko infeksi nosokomial lain ya, dari pembengkakan di tempat infus, menekan biaya untuk pengulangan kejadian tidak diinginkan ya, penanggulangan kejadian tidak diinginkan. Nah, itu tadi infeksi nosokomial, pemasangan infus di tempat yang baru, menimbulkan biaya lagi kan ya, sedangkan harus lama perawatannya harus nambah karena terjadi infeksi nosokomial. Menimbulkan rasa aman di kalangan pemegang saham mengenai kelangsungan dan keamanan investasi. Jelas ya, karena ya harus kita sadari kalau di rumah sakit swasta bahkan di perusahaan mungkin ya, dengan meminimalkan risiko ini finansialnya akan aman. Nah, artinya gini, misalkan ya terjadi kecelakaan kerja, siapa yang akan menanggung untuk biaya-biaya kecelakaan kerja? Ya adalah pemilik dari institusi tersebut ya. Kalau hal tersebut terjadi ya kan otomatis mereka mengeluarkan biaya untuk melakukan perawatan pada pekerjanya, memberikan biaya, memberikan santunan, memberikan donasi ya. Ini akan menurunkan profitnya mereka. Nah, kalau tidak terjadi, minimal terjadi kecelakaan kerja atau bahkan tidak ada, kan space profit ini bisa digunakan untuk kepentingan pemegang saham. Kemudian meningkatkan pemahaman kesadaran mengenai risiko operasi bagi setiap unsur dalam perusahaan. Berikutnya memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku. Jelas ya, karena kesehatan lawan kerja ini diatur dalam permen yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Oke, 8 langkah yang bisa diaplikasikan sebagai upaya penerapan manajemen risiko yaitu pertama menetapkan konteks. Jadi harus dibagi dulu konteks pelayanan yang akan kita berikan. Di mana skopnya diperkecil karena kita di keperawatan, ya skopnya nanti kita lihat di keperawatan. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam penyusunan tugas yang akan saya berikan ya, yang sudah saya sampaikan di silabus kemarin ya. Ini adalah langkah-langkahnya, nanti akan saya berikan beberapa contoh bagaimana kita melakukan manajemen risiko. Nah, yang pertama menetapkan konteks, mengidentifikasi bahaya, penilaian risiko, analisis risiko, pengendalian risiko,
komunikasi resiko, dokumentasi, manajemen resiko, yang terakhir adalah implementasi manajemen resiko. Terakhir diimplementasikan. Nanti akan kembali lagi, implementasi akan dievaluasi, kemudian kita menetapkan konteks lagi. Jadi gitu, memang harus muter, karena dengan hal tersebut kita dapat meminimalkan hal-hal yang kemungkinan kejadian yang tidak kita inginkan selama memberikan pelayanan. Ya, menetapkan konteks ini secara bahkan menetapkan konteks kita mau di mana konteksnya. Komunikasi, konsultasi, pemantauan dan review terhadap tindakan yang sudah ada, kita lihat dulu, kemudian kita lakukan assessment, pengkajian identifikasi risiko, menganalisis risiko, kemudian mengevaluasi setelah dilakukan tindakan. Ini akan muncul perilaku risiko, kemudian akan dievaluasi lagi. Ya, yang pertama menetapkan konteks. Konteks merupakan dasar dari pijakan bagi proses manajemen risiko selanjutnya. Indikator yang bisa dijadikan dasar penilaian di area keperawatan antara lain, ya, A. Adanya konteks manajemen risiko pada area keperawatan. Contohnya, dengan data banyaknya kejadian VAP, ya, di area keperawatan, maka perlu dibuat protap yang menekan kejadian VAP bagi pasien terpasang ventilator, ya. VAP adalah ventilator assessment, ventilator ini pneumonia yang diakibatkan oleh pemasangan. Jadi dengan pemasangan ventilator tahu ya, alat bantu nafas yang diberikan pada pasien yang biasanya di ICU, membantu paru-parunya untuk dapat bergerak, bernafas. Nah, itu diberikan pada pasien itu bukan berarti tanpa ada resiko. Resikonya adalah pneumonia. Oh ya, VAP itu ventilator associated pneumonia. Jadi apa ya tadi yang saya sampaikan bahwa pneumonia yang ditimbulkan akibat pemasangan ventilator. Kemudian adanya risiko kriteria pada area keperawatan. Nah, ini di setiap ruangan pasti ada rekapan bahwa di ruangan tersebut ada 10 besar penyakit yang sering dilakukan perawatan pada ruangan tersebut. Nah, ini mulai dipilah bagaimana kita melakukan tindakan pada penyakit-penyakit yang sering terjadi di ruangan ini. Nanti akan kita buat sebuah prosedur urutannya supaya pasien dengan penyakit terbesar yang ada di rumah sakit di ruangan ini dapat tertangani dengan baik. C. Adanya peta risiko corporate. Gunakan pendekatan masukan proses dan keluaran. Jadi ada laporan tentang kondisi pasien mulai dari masuk ruangan, proses perawatan sampai akhir proses perawatan dan meninggalkan ruangan tersebut. Nah, ini sudah kita lakukan dalam aspek perawatan, ya. Kemudian identifikasi bahaya. Antara lain, indikator yang bisa dijadikan dasar penilaian di area keperawatan ini adalah adanya risiko ketika pada area keperawatan. Contohnya, jika suatu rumah sakit belum memiliki oksigen sentral, maka perlu diantisipasi dengan adanya tabung oksigen yang jatuh dan bisa menimpa pasien. Ini sepertinya sudah nggak ada ya kalau di rumah sakit yang baru-baru. Kalau zaman saya dulu sih, kalau ada pasien yang membutuhkan oksigen, kita perawat harus gotong, bukan gotong sih, geledek ngangkut tabung oksigen dari ruangan satu ke ruangan yang pasien membutuhkan tabung oksigen. Jadi oksigen tinggi besar itu setinggi 1 meter mungkin, 150 cm kita dorong. Nah, itu resikonya apa? Jatuh kan ya, guling itunya. Apalagi kalau kita mau pasiennya membutuhkan oksigen di malam hari, ngantuk-ngantuk ya, kesel, capek, harus memindahkan tabung oksigen itu. Udah turun mana nanti resiko untuk menimpa pasien, ambruk, ngebruki pasien malah enggak. Ini ya.
Nah, itu harus diminimalkan dengan dilakukan oksigen sentral. Oksigennya ada jaluran sendiri di tembok, di setiap kamar, di setiap bed, sehingga mudah untuk memberikan oksigen tanpa harus ngusung-ngusung. Gitu ya. Berikutnya adanya registrasi risiko yang ada pada area perawatan. Register mencatat semua sumber bahaya, lokasi, tingkat risiko, dan rencana pengendaliannya. Contoh pada kasus VAP, sumber bahaya bisa dari pemakaian ventilator dalam jangka waktu yang lama, ya, ventilator yang tadi ya, ventilator asosiat pneumonia, petugas kesehatan yang tidak melakukan prosedur cuci tangan saat dan setelah melakukan intervensi pada pasien, serta aktivitas lain yang bisa menjadi faktor risiko VAP. Serta rencana pengendalian harus dicatat dan perlu dijadikan satu protap yang harus dipatuhi oleh seluruh tenaga kesehatan yang ada dalam area perawatan tersebut. Misalkan ini ya, VAP itu kan terpasang endotracheal tube. Nah, endotracheal tube ini nanti dihubungkan dengan ujung terluarnya dihubungkan dengan mesin yang namanya ventilator. Ventilator ini membantu mengembangkan paru-parunya pasien. Nah, ini tidak dalam satu hari terpasang terus, perlu dilakukan pembersihan. Nah, pembersihan menggunakan yang namanya suction. Nah, dalam pembersihan ini resikonya ini ada di sini. Kemungkinan resiko di dalam pemasangan ETT-nya, kemudian dalam perawatan ETT-nya dengan pembersihan dengan suction, terus kemudian kebersihan lingkungan sekitarnya. Nah, jadi kemungkinan terjadi yang mungkinan yang dapat terjadi ketika pasien terpasang VAP ini apa? Harus benar-benar jelas diidentifikasi dan di mana potensi untuk pasien ini dapat mendapatkan pneumonia, mendapatkan penyakit nosokomia ketika dirawat. Nah, ini harus benar-benar diminimalkan, diidentifikasi, dihilangkan risikonya, sehingga kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ini tidak dapat terjadi. Berikutnya adalah penilaian risiko. Penilaian risiko ini merupakan proses menganalisa tingkat risiko, pertimbangan tingkat bahaya, dan mengevaluasi apakah sumber bahaya dapat dikendalikan atau tidak dengan memperhitungkan segala kemungkinan yang terjadi. Indikator yang dijadikan dasar penilaian di area perawatan kritis adalah adanya penilaian risiko untuk bahaya yang ada. Terdapat metrik risiko, adanya risk profile dan risk mapping. Misalnya di ruang ICU harus ada pemetaan jenis kuman yang berkembang di sana. Harus ada hasil swab, mungkin swab udara, swab lantai di OK ataupun di ICU untuk mengendalikan risiko ini, untuk memberikan penilaian pada risiko ini. Nah, untuk mengidentifikasi potensi kerugian, gunakan tabel metrik kualitatif. Tentukan nilai probabilitas kerugian menggunakan 3 kategori: critical, very serious, dan less serious. Ini adalah contoh metriknya, di mana kemungkinan yang terjadi keparahan ya. Ini seperti tabel seperti tabel dulu kalau di SD saya pernah ada tabel pengalian, ya, tabel pengalian. Ini ada tingkat keparahan di sini, kemudian ada kemungkinan yang dapat terjadi, kemungkinan yang terjadi, dan tingkat keparahan. Nah, tingkat keparahannya ada serius, sedang, ringan. Yang terjadi adalah sulit terjadi, jarang terjadi, sama sering terjadi. Nah, ini pengalian. Nah, misalkan ini ya, di sini ada kemungkinan jarang terjadi, tetapi tingkat keparahannya serius, maka di situ akan diidentifikasi memiliki resiko yang tinggi. Sering terjadi tapi menimbulkan efek yang ringan, maka akan sering terjadi dan
keparahan yang dapat ditimbulkan adalah ringan, maka dia memiliki risiko yang sedang. Analisa matriks nanti kita akan bahas selanjutnya di slide berikutnya. Nilai risiko adalah suatu metode analisis kualitatif yang menentukan derajat risiko suatu insiden berdasarkan dampak probabilitasnya, kemungkinan yang dapat terjadi, dampak atau konsekuen, dan penilaian tingkat probabilitas frekuensi risiko adalah beberapa seringnya insiden tersebut dapat terjadi. Ya, ada tingkat dampaknya atau keparahannya dan probabilitas kemungkinan terjadi. Next. Nah, penilaian dampak risiko klinis, konsekuensi, severity. Nah, ini lebih variatif. Jadi ada 3 risiko. Sekarang ada 5. Ya, tingkat risiko 1 ditandakan dengan warna biru dengan deskripsi tidak signifikan. Nah, kemudian 2 minor dengan tanda hijau. Ini dampaknya terjadi adalah cedera ringan, misal luka lecet, dapat diatasi. Nah, ini tadi sebagai tolak ukur ketika dimana kapan kita menentukan itu adalah parah, tidak parah gitu kan ya. Dari tingkat dan warna biru tidak signifikan, dimana tidak ada terjadi cedera yang ditimbulkan. Kemudian 2 minor, cedera ringan, misal lecet, didapat diatasi dengan pertolongan pertama. 3 adalah moderat dengan warna kuning, di mana dampak yang terjadi didapatkan adalah cedera sedang, misal luka robek, kemudian berkurangnya fungsi motorik, ya. Setiap kasus memperpanjang masa perawatan ini dikatakan sebagai deskripsi yang moderat, ya. Jadi dampaknya yang severity, konsekuensi yang terjadi moderat. Kemudian orange dengan deskripsi mayor, di mana cedera luas, ya, misalkan terjadi kecacatan, lumpuh, kehilangan fungsi motorik, yang tidak ada hubungannya dengan penyakit yang diderita selama dia berada di rumah sakit. Misalkan penyakitnya diare. Kemudian kejadian yang terjadi adalah tertimpa tabung oksigen sehingga dia mengalami kecacatan yang di luar, mengalami penyakit yang di luar dari penyakit ketika dia dirawat. Dia diare, terus kemudian kakinya patah akibat tertimpa. Ini adalah dikategorikan sebagai mayor, ya. Dia katatropik. Katatropik adalah kematian yang tidak berhubungan dengan penyakit. Dia diare, ketiban apa ya bahasanya? Tertimpa tabung oksigen, misalkan tadi yang saya ceritakan di awal, karena belum oksigennya belum sentral, kena kepala mungkin gitu ya. Nah, kepalanya terus akhirnya dia meninggal. Itu kan dia meninggal di situ karena bukan penyakit yang menyebabkan dia masuk rumah sakit. Ini adalah dampak klinis, konsekuensi, dan severity atau hal yang dapat terjadi. Analisisnya kapan kita menentukan dia biru, hijau, kuning, oranye, dan merah, atau dengan deskripsi tidak signifikan, minor, moderat, mayor, dan katatropik. Kemudian tetapkan warna branch-nya berdasarkan pertemuan antara frekuensi dan dampak. Branch resiko, derajat resiko menggambarkan dalam 4 warna biru, hijau, kuning, dan merah. Warna band menentukan investigasi yang akan dilakukan. Band biru dan hijau investigasi sederhana, band kuning dan merah investigasi kompetensi data. Nah, ya, band warna tadi sudah dijelaskan di depan, hasil pertemuan antara nilai dampak yang diurutkan ke bawah dan nilai probabilitas yang diurutkan ke samping. Contohnya ya, contoh kasus pasien jatuh dari tempat tidur dan meninggal. Kejadian seperti itu di RSX terjadi 2 tahun yang lalu. Maka nilai dampaknya adalah katatropik dengan nilai 5. Katatropik ya, merah, pasien meninggal. Nilai probabilitasnya terjadi antara 2 tahun yang lalu. Maka dia ditulis 3. 5 kali 3, 15. Kategorinya adalah merah atau ekstrim. Kita lihat ya. Nah, di sini warna saya tak ganti ungu aja.
Jadi pasien jatuh, pasiennya meninggal, ya. Nah ini kata ekstrim ini adalah kata tropik ya. Kata tropik adalah menyebabkan hal yang kematian pada pasien. Nah, ekstrim terjadi kematian, ya, terjadi kematian. Ini adalah di sini, jadi kematian. Dampaknya yang terjadi 2 tahun yang lalu juga pasien jatuh. Maka di sini. Maka kita tarik alis pertemuan dari kata tropik sini dan ke sini. Maka bertemu di sini. 5 nilainya kali 3 muncul angka 15 di sini. Nilai 15 ini dapat dikatakan nilai dari hasil probabilitas dan dampak yang dapat terjadi. Maka penanganan yang harus dilakukan adalah level brain extreme atau katatropik tadi dilakukan root cases analysis paling lama 45 hari, membutuhkan tekanan segera dan perhatian sampai ke pihak manajemen rumah sakit. Ya, karena apa? Karena menimbulkan dampak yang buruk. Ini akan menimbulkan perburukan citra dari rumah sakit. Ya, perlu di root case analysis jadi kalau root itu kan akar, cari akar masalah yang terjadi di sana. Nah, level brain tinggi, risiko tinggi, level risiko paling lama moderat dan low rendah. Jadi ada 4 warna, di mana tindakan-tindakan yang akan dilakukan apabila terjadi pertemuan antara dampak dan resiko. Ini tindakan-tindakan yang perlu dilakukan adalah ini, ya. Oke, next. Berikutnya setelah kita tadi kita akan memberikan analisis resiko, di mana indikator yang dijadikan dasar penilaian dialek pragmatis, misalnya ya, dan analisa secara kuantitatif terhadap resiko di area perawatan. Pengendalian risiko dengan hal tersebut, maka perlu adanya langkah pengendalian risiko mencapai batas yang dapat diterima. Langkah pengendalian risiko merupakan eliminasi bahaya dengan desain metode penilaian yang sesuai. Semua risiko harus dikurangi ke arah tingkat SLOS reasonable. Ya, langkah-langkah risiko pengendaliannya bisa diterapkan dalam area kualitatif antara lain pencegahan pada sumbernya. Misalnya pada kasus VAP, angka kejadian VAP ditekan dengan melakukan tindakan pencegahan terhadap semua faktor risiko bisa menyebabkan VAP. Misalkan membuat protap cuci tangan yang benar, teknik suction yang tepat, dan lain-lain. Kemudian proteksi akibat dari bahaya, tanggap darurat, belajar dari kasus sebelumnya. Ya, jelas ya, kita evaluasi kasus A terjadi VAP, maka apa yang perlu saya manage berikutnya? Apa yang perlu saya kurangi untuk mengurangi terjadi VAP gitu ya. Dilakukan analisis lagi. Kemudian komunikasi resiko, indikator yang bisa dijadikan dasar penilaian di area keperawatan kritis antara lain adanya pola komunikasi semua resiko kepada pihak terkait, adanya media untuk menyebarkan hasil ke seluruh pihak yang terkait, dikomunikasikan. Kan di rumah sakit yang bekerja bukan hanya profesi kita, tapi banyak yang melibatkan, perlu dikomunikasikan mulai dari atas sampai dengan pelaksana, supaya kejadian-kejadian ini tidak dapat terjadi lagi atau diminimalkan bahayanya. Kemudian dilakukan dokumentasi manajemen risiko, indikator yang dijadikan dasar penilaian di area keperawatan kritis antara lain adanya dokumentasi semua program manajemen risiko, misalnya adanya pelaporan setiap kali kejadian VAP, adanya dokumentasi hasil identifikasi bahaya, penilaian, pengendalian yang dilakukan. Berikutnya implementasi manajemen risiko. Contoh program bisa dilakukan di area keperawatan kritis antara lain mengimplementasikan semua hasil pengendalian risiko dalam setiap tahap aktivitas. Ya,
Setelah ada risiko kejadian seperti itu tadi, dikendalikan ya VAP-nya, terus disimpulkan, terus dibuat protap yang baru, maka perlu dilakukan implementasi. Bagaimana, apakah hasil dari analisis kita ini tadi berhasil atau tidak. Kemudian dinyatakan pengendalian risiko dalam rencana kerja. Berikutnya, monitor dan review manajemen risiko, pemantauan dan peninjauan menggunakan sumber berikutnya: laporan bidding, indikator audit, pasien tracer, ronde keselamatan pasien, keluhan pasien, survei kepuasan, keluhan staf, dan hasil dari rekam medis. Tantangan yang muncul dalam manajemen risiko merupakan metodologi yang maju dan proaktif menangani risiko layanan kesehatan diaman. Hal tersebut tantangan untuk mewujudkannya yang bergantung pada komitmen kepemimpinannya, risiko secara proaktif, risiko tidak diabaikan, keterlibatan aktif dari tim manajemen risiko, ketersediaan kalian tim, sumber daya untuk pengurangan atau mitigasi risiko yang memadai, perubahan dalam proses. Demikianlah kuliah manajemen risiko. Misalkan ada pertanyaan atau ada yang perlu kita diskusikan, nanti kita bicarakan di forum atau bisa di kolom komentar. Bagi teman-teman mahasiswaku, semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.